Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember 2023. Jadi seperti biasanya saya akan bahas sekitar 6 saham. Ini bukan video yang pertama kali, ada beberapa video yang sudah saya buat untuk minggu yang akan datang ya. Playlistnya ada di video deskripsi juga ini ya, atau YouTube sekarang lebih suka menyebutnya sebagai podcast linknya ya. Saya mulai dulu, tapi sebelumnya saya akan share video saya sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya ada buat video ya. Ini untuk menjelaskan aja. Jadi bukan karena saham tersebut sudah naik, kemudian saya bahas enggak. Jadi sebelumnya saya bahas saham Arto ya. Pada waktu saya bahas itu dia harganya masih sekitar 2060. Di sana saya bilang potensial cuan untuk saham Arto sampai dengan 60% ya. Dan waktu itu saya kasih harga target price-nya untuk Arto saya kasih 3.300-an ya seperti itu ya. Jadi bisa sampai 60%. Nah, yang terakhir hari Jumat 3.300 sudah tercapai ya, target price-nya 60% cuannya sudah tercapai ya seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton ikutan buy, yang percaya pasang trailing stop harusnya cuannya lumayan ya. Apalagi kalau saya sudah bilang naik ke atasnya 3.000 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Itu yang terakhir average-nya. Seperti itu ya. Tapi saya sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya. Sebentar ya. Saya sharekan dulu untuk chartnya. Jadi di sini saya akan membahas uh, untuk saham Arto lagi ya. Nah, yang sudah punya untuk saham Arto itu jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jadi trailing stop itu untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat. Anda pasang di 3.000 dan 2720. Jadi garisnya tetap sama. Saya nggak rubah-rubah garisnya. Kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya pasang di 2720 itu maksimumnya ya. Jadi kalau turun banyak 2720, saran saya lebih baik lepas dulu agak banyak atau jual dulu semuanya. Karena kalau turun banyak 2720 ada kemungkinan dia akan testing 2400 ya. Kalau turun lagi maka dia turunnya makin dalam. Yang mau buy on weakness ini sebelumnya di rekomendasi saham harian sudah saya berikan ya. Waktu itu hari Kamis ya, saya buatnya waktu sesi satu break ya. Jadi waktu itu ada yang komen, oh Pak Sunar, harusnya buatnya itu end of day aja supaya nggak ketinggalan. Jangan-jangan ini sudah ketinggalan naik, terus yang itu barusan dibuat videonya. Sebenarnya enggak, Arto ini sudah saya berikan videonya sebelumnya ya, yang saya tadi tunjukkan di awal tadi ya. Itu sebelum naik kencang ya, bahkan sebelum breakout ke atasnya 2400 saya sudah berikan. Jadi jangan salah paham, jangan beranggapan oh sudah naik terus kemudian dibahas ya sama aja, enggak ya. Nah sekarang dibahas lagi kenapa? Karena uptrendnya masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness yang belum punya, Anda bisa tunggu di area 2400 atau nanti perpotongan MA20-nya. Entah nanti dipotong di area 2500 atau 2600 ya untuk MA20-nya. Karena ini masih jauh ya, MA20-nya masih di bawahnya ya. Jadi mungkin nanti di 2500 atau 2600 ya, atau nanti 2400 lah, paling enggak ya. Jadi kalau untuk yang mau buy on weakness tunggu di sana aja, paling tidak 2720 lah ya, minimal ya. Kalau dia turun, rebound kita barusan buy. Jadi kalau jangan langsung buy kalau dia turun, tunggu mendekat penutupan, menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, ini yang mau buy atau yang mau tambah lagi average up, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3.300. Jadi buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Sunar nanti jangan-jangan nyangkut tuh Pak Sunar karena kalau kita lihat sini kan sebelumnya breakout ke atas 3.300, nggak lama lagi dia besoknya turun ya. Sebenarnya sih ya, Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli, tiba-tiba turun itu bisa saja. Ya. Yang penting adalah Anda pasang trading stop-nya atau stop loss-nya setelah Anda beli. Udah itu aja, simple. Ya, sesuai dengan trading plan Anda. Nah, kalau dia breakout ke atas 3.300, yang mau tambah lagi boleh, atau average up, atau buy high sell higher boleh ya, seperti itu ya. Atau yang belum punya, kalau mau ya buy high sell higher. Sebenarnya apakah ketinggian Pak Sunar ya? Kalau kita lihat dari mandinya, ini dia memang ada resistennya di sini. Ini swing high-nya di 3520. Itu target price berikutnya ya. Jadi saya gambarkan target price berikutnya setelah 3.300 adalah 3520. Itu untuk Arto ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunas? Saya nggak tahu. Saya terus terang aja nggak ngecek apakah ini ada aksi korporasi atau memang labanya naik tinggi atau isu akuisisi dan lain-lain ya. Saya nggak tahu. Saya nggak cek beritanya. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah kalau dia breakout ke atas 3520 maka target price berikutnya dia akan menguji level sekitar 4.380 ya. Jadi ini kenaikannya untuk Arto setelah 3.300 itu masih ada peluang naik paling tidak dia akan testing 4.380 ya seperti itu.
Nah, kita hitung aja 4380 dikurangi 3.300 kalau dia breakout ya. Itu berarti dia masih ada kenaikan 32% lagi ya dari 3.300, 32,7%. Seperti ya. Itu paling tidak ya. Seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4380, ada kemungkinan dia bisa naik sampai dengan 6.600. Kalau 6.600 berarti dia bagger ya. Untungnya 100% ya seperti itu ya. Jadi untuk Arto ini apakah ada kemungkinan breakout lagi Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada. Apakah takut ketinggalan atau ketinggian? Ya, penting kadang pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Jangan lupa rajin nonton juga. Yang baru kanal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kasih tahu temennya ya, share juga ya. Karena kalau sharing itu kita berbagi rezeki ya. Seperti itu ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS. BRIS ini kembali lagi masuk ke trading range-nya sideways-nya di 1.600 dan 1.730. Nah, kalau yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di MA20-nya nanti ya. Mungkin 1.540 atau 1.600 ya. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai seperti itu ya. Jadi itu buy on weakness di MA20-nya atau di 1.600-an. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Hari Jumat dia higher high 1680. Jadi kalau Senin ini tanggal 27 ini ya, 27 November 2023, jika dia berhasil naik ke atas 1680, yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh, atau yang sudah punya tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya adalah 1730, berikutnya lagi di 1800. Jadi untuk BRIS ini selama dia bertahan di atasnya 1540, dia masih peluang untuk mencapai target paling tidak 1730. Tapi mudah-mudahan 1800 dikasih. Nah, seperti itu ya. Resistance 1800 ini memang cukup kuat, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia breakout ke atasnya 1800 untuk BRIS itu masih bisa lagi naik, bisa. Karena saya prinsipnya itu follow the trend ya, bukan istilahnya itu kalau naik-naik terus wah nanti jangan-jangan ketinggian lah, ketinggalan, nanti jangan-jangan di atas jajar bandar lah, enggak ya. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ini masih ada target 2200 ya. Jadi 2200 dapat dari mana? Ini dari area sekitar area resistance sebelumnya 2021-an ya seperti itu ya. Jadi untuk BRIS ini peluang kenaikannya masih cukup lebar ya. Tapi harus sabar ya. Kadang-kadang memang dia sudah naik sepertinya. Oh breakout, oke besoknya dia turun lagi Pak Sunar ya. Kadang-kadang dinamika trading seperti itu. Jadi kalau belum kena stop loss ya kita jangan buru-buru jual. Tapi kalau sudah kena stop loss, kemudian dia berbalik lagi ke atas ya kita mulai buyback lagi. Atau yang sebelumnya cut loss ya kita buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk BRIS cukup ya. Oke, berikutnya untuk BTPS. Jadi kebanyakan yang syariah ya ini ya, BRIS, BTPS, PNBS ya, dan nanti bank ya untuk bank syariah. Jadi untuk BTPS ini dia bank syariah, dia sudah mulai recovery. Memang yang terakhir kalau nggak salah labanya turun ya. Jadi di sini harga sahamnya sudah mulai recovery. Tapi kalau kita lihat di sini memang MA20 sudah mengarah ke atas. Tapi kalau kita lihat area support psikologi sebelumnya yang ditembus itu adalah sekitar area 1870-an ya, ini kurang lebih ya. Jadi kalau dia masih di bawah 1870 untuk BTPS ini sebenarnya masih cenderung resiko ya. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita lihat ini mundur jauh ke belakang ya. Ini pada waktu saat COVID aja dia turun sampai 1870. Jadi kalau dia belum naik ke atas 1870 itu masih cenderung resiko. Ya. Jadi buy-nya kalau mau buy paling tidak tunggu sekalian breakout ke atas 1870 atau paling cepat kalau mau cepat-cepat 1825 ya. Itu yang mau buy. Tapi kalau misalnya Pak Sunar saya takut kalau buy di ketinggian, Anda boleh buy weakness di area 1645 atau nanti perpotongan MA20-an mungkin nanti dipotong sekitar 1745. Itu menurut perkiraan saya ya. Jadi kalau turun di bawah 1745 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound memotong MA20-nya lagi dari bawah ke atas ya. Jadi setelah memotong dari atas ke bawah, rebound balik lagi dari bawah ke atas kita barusan buy ya. Kalau sebelumnya yang kena stop loss ya kita buy back. Nah, kalau breakout ke atas 1870 kita boleh tambah lagi atau average up atau belum punya ya kita boleh buy. Target price berikutnya adalah 1965 ya kurang lebih sini ya. Kemudian berikutnya lagi dia akan menguji level 2000-an 2040. Nah, yang menariknya di sini jika dia berhasil breakout ke atas 2040, kenaikannya dia bisa lumayan tinggi ya, 2200 lebih. Ini 2230 sampai 2240 lah ya. Ini saya gambarkan 2240 aja. Itu target price-nya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stop-nya dan stop loss-nya. Tapi kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya. Jangan takut ketinggian, yang penting pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya bank syariah berikutnya adalah PNBS. Ini yang masih lemot di bawah. Tapi kalau kita bicara mengenai PNBS ini ya, terus terang saya sebelumnya sudah punya, terus kemudian saya jual. Yang terakhir ada untung sedikit saya jual lagi ya seperti itu ya. Yang sekarang saya belum punya lagi, saya belum buyback.
Karena saya terus terang aja terlalu banyak di saham perbankan, makanya saya kurangi untuk PNBS. Bukan berarti PNBS ini jelek, Kak. Tapi kalau kita dari posisi sekarang ini memang sering membentuk ekor panjang ya, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi strateginya seperti ini, bisa buy on dip ya. Buy on dip itu istilahnya kita antri ke bawah. Jadi antrinya ke 55 atau ke 56. Jadi begitu dia turun dip ya, kemudian dia rebound ya, kita dapat ya seperti itu ya. Tapi pasang stop loss-nya di 54 atau 52 lah. Nah, karena ini dekat banget dengan 50, memang risiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 59 atau 61 ya, maaf di sini 60 ya. Yang terakhir kan dia hari Jumat tanggal 7 November, high-nya sampai 60. Naik ke atas 60, Anda boleh tambah lagi atau average up atau buy yang belum punya ya. Kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 62 dengan target price berikutnya sekitar 66. Jadi lumayan sih ya, 10% ya. Dari 60 ke 66. Jadi untuk PNBS ini masih ada peluang untuk naik ke atasnya 60. Hanya saja memang dia masih cenderung lesu ya. Antara range-nya 55 dan 60. Jadi bayinya jangan terlalu banyak. Kalau takut ya tunggu sekalian breakout ke atas 60 aja. Kalau sudah di atas 60, saya rasa sih 66 ini akan dikasih. Memang sebelumnya ekor panjang ya. Seringkali dia 60 naik, kalah lagi turun lagi ya seperti itu. Tapi kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Ya. Tapi belum pasti berhasil juga ya seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk saham bank ini masih tetap sama, masih tetap sideways. Jadi kalau yang nunggunya lama Pak Sunar kok nggak naik-naik, sideways naik nggak naik, turun nggak turun ya di tengah-tengah ya inilah BNGA. Ya dia di range-nya 1.600 sampai 1.800. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 1.600 sampai 1.650. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1.650 jangan langsung buy. Tunggu rebound menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound lagi mantul ke atas high kita barusan buyback atau buy ya seperti itu ya. Itu tuh BNGA yang mau buy on weakness di sana. Tapi kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher ya. Kalau kita breakout di atasnya 1735 kita boleh buy ya. Ini saya kasih Anda 1735 kita buy atau average up yang sudah punya target price dekatnya 1800. Setelah 1800 untuk BNGA ini tidak menutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi ke 2000 yaitu di masa kejayaannya dulu ya tahun 2010 akhir ya. Itu 2011 awal juga dia pernah rebound lagi ke 2000. Jadi ini peluangnya masih bisa breakout ke atas 1800 dengan targetnya di 2000. Ya kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk saham bank. Ini juga saham syariah ya. Saham syariah yang saya bahas di sini ada 4 ya, termasuk ini ya. Jadi BRIS, BTPS, PNBS, dan bank. Terus terang saya nggak terlalu banyak di saham syariah. Kenapa? Untuk banknya ya, bank syariah. Karena bank syariah itu susah sekali ya untuk memprediksi kira-kira labanya kemana gitu ya. Karena dia dalam satu kuartal dia bisa tiba-tiba turun drastis labanya, kemudian bisa tiba-tiba rugi ya. Kemudian bisa juga tiba-tiba untung banyak seperti itu. Jadi susah memprediksi juga ya bank syariah itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini area dari resisten yang dia akan uji itu sekitar area 1150-an lah ya. Jadi atau pakai acuan di sini ini kurang lebih 1130. Tapi saya pakai acuan 1150 aja. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja. Anda boleh buy pasang stop loss-nya di area 1000-an ya. 1005 sampai di sini ada swing low-nya di 1010 ya. Jadi kalau turun di banyak 1010 ya lebih baik jual dulu. Atau maksimum di 930. Tapi kalau 930 mungkin terlalu jauh ya. Jadi 1005 aja atau 1000 lah seperti itu stop loss-nya. Kalau mau buy jangan terlalu banyak. Jika dia naik ke atas 1150, kita boleh average up kalau sudah punya ya, atau nyicil istilahnya. Nah setelah 1150 maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 1280 ya. Jadi masih lumayan profitnya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini dia 2 kali dikasih ya. Turun di bawah 1150, kemudian dia naik 1280 dikasih yang di sini ya. Saya anotit aja supaya kelihatan ini ya, kasih 1 kali. Kemudian ini nggak sampai ke bawah, tapi ini dikasih murah ya. Kemudian dia naik ke atas lagi 1280. Jadi ini berhasil, ini berhasil. Nah, berikutnya lagi kalau dia naik ke atas 1150 ada kemungkinan dia masih bisa berhasil lagi ke 1280. Tapi nggak ada yang pasti ya. Karena kalau kita bicara mengenai harga saham ya, analisanya itu berdasarkan data yang sudah ada, pattern-pattern atau pola-pola tertentu di masa yang lalu. Kecuali kalau menggunakan indikator teknikal, pakai indikator momentum ya, itu ada peluang kita bisa memprediksi yang kedepannya seperti apa ya, seperti itu ya. Atau pakai yang paling canggih lah, Elliott wave ya, kita bisa tahu wave berikutnya di mana. Atau Fibonacci extension yang sederhana sekali ya seperti itu.
Nah, tapi kalau di sini saya prinsipnya simpel aja, pakai MA20 ya. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harganya sudah mulai naik ya, dan volumenya juga mendukung 2 hari ini. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya, cek dulu ya. Apakah ini ada right issue atau pembagian dividen atau labanya tiba-tiba naik atau gimana? Saya nggak tahu pasti. Saya di sini fokusnya fokus ke teknikalnya aja, ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa untuk yang sudah daftar ya, untuk di acara Sabtu malam ini ya. Kalau misalnya sudah daftar, jangan lupa ikut untuk Zoom. Kita akan bahas sama-sama yang potensial untuk minggu yang akan datang. Tapi yang mungkin yang sudah lewat ya, nonton video ini sudah lewat hari meetingnya. Jadi setiap minggu saya selalu mengadakan rutin meeting ya, Zoom meeting, infonya dari video deskripsi bawah ini untuk linknya. Nah, itu nanti saya akan berikan linknya memang berbeda, setiap minggu linknya berbeda ya, jadi nggak selalu sama. Yang mau join silakan join ya, jadi Anda bisa tanya juga di sana, ketemu langsung face to face dengan Pak Sunar ya, kira-kira Pak Sunar itu beneran nggak tampil wajahnya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Seperti biasanya saya izin dulu untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.